Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda, mungkin yang selama ini selalu setia menonton video saya, yaitu MBK Barakatul Karamah Sukabumi. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Insyaallah di malam kesempatan ini saya akan membahas tentang masalah Lailatul Qadar, dikarenakan malam ini adalah malam tanggal 27 bulan Ramadan, yaitu kalau menurut Imam Ghazali itu salah satunya mengenaan kanawangan malaman Lailatul Qadar, dikarenakan tanggal satunya adalah hari Selasa. Kalau hari Selasa itu jatuhlah Lailatul Qadar itu hari atau malam 27. Sekarang malam 27 saya sedikit membahas tentang masalah Lailatul Qadar atau ciri-cirinya Lailatul Qadar. Nah, ini ciri-cirinya Lailatul Qadar ini adalah dari mulai asyar atau jam 3 tadi siang, cuaca kelihatannya bagus. Kelihatan cuacanya bagus, yaitu adalah cerah, tidak terlalu panas, adem ayem sampai ke malam. Ini sekarang alhamdulillah cuacanya enak gitulah, enak posisinya. Nah, di malam Lailatul Qadar ini, seandainya kita udah mendapatkan di malam ini Lailatul Qadar, yaitu dari mulai jam 12 ini, mulai dari hewan-hewan semacam jangkrik atau belalang mulai agak sepi, sunyi, tidak terlalu berisik. Itu salah satunya malaman Lailatul Qadar. Salah satu malam Lailatul Qadar. Nah, itu di situ kalau di malam itu, kalau secara syariat nih, saya cerita dulu secara syariat, salah sawiosna atau salah satunya ada satu cahaya dari ke langit, cahaya yang selalu bukalah pintu langit ke 1 sampai ke 7. Itulah dibukanya langit itu secara syariat. Makanya bila mana orang yang selalu atau mendapatkan di malam ini malam Lailatul Qadar, kalau dikehendaki Allah, maka silahkan melakukan sholat 4 rakaat seperti bagaimana saya sudah dibahas tentang masalah ini prakteknya. Cuma ciri-cirinya, yang bila mana sesudah melakukan sholat atau istighfar atau melakukan seperti apapun di situ aktivitas, nggak apa-apa keluar rumah, lihatlah itulah ciri-cirinya. Atau air itu berhenti, yang air misalnya bercucuran atau air yang mengalir itu dalam sejenak itu berhenti di situ kayak es itu. Bila mana orang melihat seperti di situ, kalau adem pokoknya kelihatannya. Nah, di situ salah satu ciri-cirinya orang itu mendapatkan Lailatul Qadar secara syariat. Insya Allah itu ciri-cirinya bila mana yang datang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini nih cuacanya dari asar udah kelihatan. Atau misalkan kenapa nih masih ada yang suara, nah itu salah satunya dari jangkrik tidak terlalu banyak jangkrik itu berhenti, tidak berisik. Yang berisik itu hanya yang dikehendaki. Nah, contohnya manusia bila mana yang lainnya tidur, yang itu yang bangun, yang itu yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang berisik itu yang mendapatkan Lailatul Qadar. Manusia yang berisik berzikir seperti apa, itu yang mendapatkan Lailatul Qadar di malam syariat. Kalau secara malam syariat seperti itu sampai kuperkiraan jam 3 lah, jam 3 jenari atau waktu sahur. Ada juga yang mendapatkan itu secara toriko. Secara toriko bagaimana? Orang yang sudah melakukan sholat seperti apapun 2 rakaat, nah kita diujungi lewat melakukan dikir. Dikirnya adalah dikir khofi, dikir toriko perjalanan. La ilaha illallah, la ilaha illahua, atau memanggil nama Allah. Ketika kita udah dimatikan di dalam diri, udah dimatikan diri kita di dalam hati ini, yang ada yang kudratullah, yaitu bila mana ada yang lewat mimpi. Bila mana dalam lewat mimpi ternyata ini malam Lailatul Qadar sunyi, sepi, adem cuaca, bila mana ruhaniyahna kita ketemu seperti itu. Nah, orang yang seperti itu DN atau dzikir nafas, tidur di tempat tidur, langsung ruhaniyahnya dipanggil oleh Allah supaya mengetahui Lailatul
Qadar. Itu perjalanan, di perjalanan. Makanya orang yang selama ini bila mana kita tak mau untuk keluar, merasa takut, lanjutinlah melakukan zikir atau melakukan zikir dengan DN atau zikir nafas, la ilaha illallah, la ilaha illahua, atau hu Allah, atau ya Allah ya Allah. Nah di situ sampai kita ngantuk ketiduran, seandainya itu sama salah satu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kalau secara kalau secara hakikat bagaimana Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar kalau secara tarekoh, secara hakikat yaitu di dalam bila mana orang yang mengetahui tentang hakikatnya Lailatul Qadar, dimatikan dirinya di dalam hati, ditidakadakan dirinya di dalam hati, yang ada hanya wujudnya Allah. Itu karena layalnya itu artinya malam itu tidak ada, ditidakadakan di dalam hati ruhania, badan ini di dalam ruhania, yang ada hanya Allah. Itulah malam Lailatul Qadar kalau secara hakikat. Bisa mendapatkan seperti itu, bisa, cuman orang yang mau mendengarkan tentang masalahkan babakan hakikat, ngaji tentang babakan hakikat. Tidak susah harus bulan puasa, tidak susah harus melakukan tanggal 27, tidak. Tapi tiap hari kalau orang yang tahu seperti itu akan aktif tahu hakikatnya Lailatul Qadar, maka orangnya melakukan seperti apapun aktivitas, melakukan ibadahnya selalu di Lailatul Qadarkan, karena dirinya di dalam hati tidak ada, diadakan yang ada hanya Allah, berarti yang berkuasa. Itulah mengenangkan ayat surat Al-Qadar, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikati wa hum fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Nah, ini salah satunya yang ingin mengetahui tentang masalah Lailatul Qadar. Semoga yang menonton, yang mau mendengarkan babakan sedikit pengajian, semoga bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Semoga di malam ini mendapatkan Lailatul Qadar secara syariat atau secara tarekat atau secara hakikat. Insyaallah khairun min alfi syahrin, lebih bagus tinimbang 1000 bulan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.